Bayangkan seorang CEO muda bernama Junho yang hidupnya sempurna di mata dunia, tapi hatinya gelap oleh kebencian pada istrinya sendiri, Aruni, wanita bisu yang ia nikahi tanpa cinta. Setiap hari ia abaikan senyum lembut itu, hingga suatu sore matanya menangkap pemandangan yang tak ia sangka. Aruni berlutut di taman, tangannya menari lembut dengan bahasa isyarat, menenangkan anak kecil yang menangis. Saat itu, kebenciannya runtuh tanpa suara, digantikan sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Perasaan yang selama ini tak pernah ia akui, cinta, dan inilah kisahnya. Baek Junho dikenal sebagai CEO muda paling dingin di Seoul. Tatapannya tajam, suaranya tegas, dan sikapnya tak pernah memberi ruang untuk kelembutan. Semua orang di perusahaan tahu, jangan pernah menatap matanya terlalu lama kecuali ingin merasa ditelanjangi oleh intimidasi. Dan sekarang, pria itu tengah duduk di ruang makan rumah mewahnya memandang seorang wanita yang tengah menunduk di hadapannya. Istrinya, Han Aruni. Gadis bisu yang dinikahinya bukan karena cinta, tapi karena perjanjian keluarga. "Berapa lama kau akan terus berpura-pura seperti istri sempurna?" Junho bertanya dengan nada sinis, meski ia tahu wanita itu tak bisa menjawab dengan suara. Aruni hanya mengangkat kepalanya perlahan, menatapnya dengan mata besar yang lembut namun kosong. Ia menggerakkan tangannya, mencoba berisyarat dengan lembut bahwa ia sudah menyiapkan sarapan. Junho menengus dan berdiri. "Tak usah, aku tak butuh belas kasihan dari wanita cacat," katanya dingin sebelum meninggalkan meja makan, membiarkan Aruni mematung di kursinya, menatap punggung pria yang baru 3 bulan lalu sah menjadi suaminya. Hari-hari mereka selalu seperti itu. Sunyi, dingin, dan penuh kebencian satu arah. Junho menganggapnya beban, sementara Aruni diam-diam mencoba memahami pria yang hatinya membeku oleh masa lalu. Dulu, ibunya meninggal karena stroke di depan matanya, dan ia merasa tak berdaya. Sejak itu Junho membenci kelemahan, dan di matanya Aruni adalah lambang kelemahan itu. Gadis lembut yang tak bisa bicara, tak bisa marah, hanya bisa menunduk. Tapi di balik diamnya, Aruni menyimpan kekuatan yang tak pernah ia tunjukkan. Setiap pagi setelah Junho berangkat ke kantor, ia berjalan ke pusat rehabilitasi anak disabilitas di pinggiran kota. Di sana, dengan tangan dan gerak bibirnya, ia mengajar anak-anak tunarungu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Ia tersenyum tulus, menuntun mereka dengan kesabaran yang hangat. Dunia kecilnya bukan rumah megah tempat ia tinggal, tapi tempat itu, tempat di mana ia merasa berguna dan berarti. Suatu hari kebetulan nasib mempertemukan dua dunia itu. Junho sedang dalam perjalanan pulang dari proyek kerjasama amal perusahaan dengan yayasan rehabilitasi. Ia berhenti di lokasi lebih awal, berniat memeriksa tempat itu tanpa pemberitahuan, seperti biasanya, dingin dan perfeksionis. Namun langkahnya berhenti di depan halaman bermain yang ramai tawa anak-anak. Pandangannya jatuh pada sosok wanita berambut panjang, mengenakan kemeja putih sederhana, dan rok biru muda. Ia duduk bersimpu di hadapan seorang anak kecil yang menangis. Dengan tangan yang gemulai dan ekspresi lembut, wanita itu berisyarat dengan sabar, menghapus air mata si anak, lalu tertawa kecil tanpa suara. Dan ketika anak itu tertawa kembali, Junho tertegun. Itu Aruni, istrinya. Tapi bukan seperti yang biasa ia lihat di rumah. Bukan wanita diam yang hanya tunduk dan menyiapkan makanan. Ini adalah wanita yang hidup, matanya bercahaya, senyumnya tulus, tangannya menari di udara membawa makna. Ia tak tahu berapa lama berdiri di sana, hanya merasa dadanya hangat untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ketika Aruni menetap ke arahnya, ia langsung kaku. Ia buru-buru memalingkan wajah dan melangkah pergi, tapi bayangan senyum itu masih menempel di pikirannya sampai malam. Malam itu, untuk pertama kalinya Junho pulang lebih awal. Aruni yang baru selesai menulis catatan harian di ruang kerja kecilnya, terkejut melihat suaminya di ruang tamu. Ia menunduk, siap menerima tatapan dingin seperti biasa. Tapi Junho hanya menatapnya lama. "Kau..." Suaranya lebih lembut dari biasanya, membuat Aruni mengangkat kepala dengan bingung. "Kau pergi ke tempat anak-anak itu setiap hari?" Aruni terdiam. Ia ragu harus menjawab atau tidak, tapi akhirnya mengangguk perlahan. Junho menarik napas dalam. "Kenapa kau tak pernah bilang?" Aruni menulis cepat di papan tulis kecil yang biasa ia bawa. "Aku takut kau tak suka." Junho menatap tulisan itu lama, seolah setiap hurufnya menohok hatinya. "Aku memang idiot," gumamnya pelan tanpa sadar.
Hari-hari berikutnya, Junho mulai berubah, meskipun pelan dan kikuk. Ia mulai memperhatikan Aruni. Diam-diam ia menyuruh kepala pelayan menyiapkan sarapan yang ia tahu Aruni suka, hanya agar bisa duduk bersamanya walau tak ada percakapan. Ia juga mulai pulang lebih awal, kadang memperhatikan bagaimana Aruni menulis di buku harian kecilnya di balkon. Suatu malam, Junho melihat cahaya dari kamar Aruni masih menyala. Ia mengetuk pelan, lalu masuk. Di meja, Aruni sedang menggambar simbol-simbol tangan di buku dengan ekspresi serius. "Itu bahasa isyarat?" tanyanya. Aruni mengangguk. Ia berisyarat perlahan. Lalu menulis, "Aku ingin mengajarkan padamu, kalau kau mau." Junho tertegun. Ia ingin menolak, seperti kebiasanya yang dulu. Tapi bibirnya justru mengeluarkan jawaban pelan. "Ajarilah aku." Malam itu untuk pertama kalinya, mereka duduk berdua tanpa jarak. Aruni mengajarkannya isyarat sederhana. "Halo, terima kasih, aku mencintaimu." Dan ketika Junho mencoba mengulang gerakan tangan terakhir itu dengan canggung, Aruni tertawa tanpa suara menutup mulutnya, pipinya merah. Junho senyum, senyum yang bahkan dirinya tak sadar sudah lama hilang. Tapi tak semua hal berjalan lembut. Kabar segera beredar di kalangan bisnis bahwa CEO Baek terlihat mengunjungi pusat rehabilitasi dengan istrinya. Media menulis seolah-olah Junho sedang membangun citra baru melalui istri bisunya. Di kantor, para direktur membicarakan bahwa pernikahan mereka adalah beban reputasi. Saat rapat, salah satu investor besar menyinggung langsung. "Dengan skala hormat Tuan Baek, istri Anda bisa menjadi simbol kelemahan di mata publik. Dunia bisnis tak butuh simpati, tapi kekuatan." Junho menatap tajam. Kekuatan bukan tentang siapa yang bersuara paling keras. Kadang, yang diam justru paling kuat. Semua terdiam. Namun masalah belum selesai. Beberapa hari kemudian Aruni diserang oleh wartawan di depan pusat rehabilitasi, menanyakan apakah benar ia adalah beban bagi suaminya. Ia tak bisa menjawab, hanya menunduk, terkejut dan ketakutan. Saat itu, Junho datang. Ia berdiri di depan Aruni, melindunginya dan dengan suara dingin berkata, "Istriku bukan beban. Dia adalah alasan aku masih manusia." Ia menggenggam tangan Aruni, menggiringnya ke mobil, lalu menatapnya lama. "Maaf, karena selama ini aku buta," ucapnya pelan. Aruni menatapnya dengan air mata, lalu berisyarat pelan di udara. "Terima kasih, sudah melihatku." Setelah hari itu hubungan mereka benar-benar berubah. Junho mulai ikut terlibat dalam kegiatan pusat rehabilitasi. Ia bahkan mendirikan yayasan baru untuk anak-anak disabilitas atas nama Aruni. Ia belajar bahasa isyarat setiap malam, seringkali salah gerak tapi selalu berusaha. Dan Aruni setiap kali melihatnya jatuh cinta lagi pada versi suaminya yang kini berjuang memahami dunianya. Hingga suatu malam, di halaman rumah mereka yang diterangi cahaya bulan, Junho berlutut di hadapan Aruni, membawa kalung kecil berbentuk tangan yang sedang berisyarat "I love you." "Dulu aku menikahimu karena kewajiban, tapi hari ini aku mencintaimu karena aku tak bisa hidup tanpamu." Aruni menatapnya dengan air mata. Ia membalas dengan gerakan tangan lembut, "Aku juga mencintaimu." Junho senyum dan menariknya dalam pelukan hangat. Dalam diam, cinta mereka berbicara lebih keras daripada suara manapun di dunia. Kini, Baek Junho bukan lagi CEO yang dingin, dan Han Aruni bukan lagi istri yang dibenci. Mereka adalah dua jiwa yang belajar bahwa cinta sejati tak perlu banyak kata, cukup hati yang mengerti dalam diam.